mempersembahkan drama spesial HUT RPD Legenda Keskulesi. Cahaya matahari yang hangat kembali menyambut suasana pagi di menara. Terlalu menakjubkan kalau mengingat betapa kerasnya badai di laut semalam. Kegiatan di dalam menara pun tidak banyak yang berubah. Para pelayan melakukan perawatan rutin terhadap menara. Para penjaga yang biasa berjaga selalu sigap dan setia dengan tugasnya masing-masing. Pagi itu, Dayang Kepercayaan Putri sedang turun ke halaman menara untuk mencari beberapa tumbuhan herbal. Tunaidin, hari yang indah. Ayo kita jalani hari seperti biasa sambil berharap ada pagianan berkuda putih menjemput. Itu apa ya? Astaga, mayat. Tapi ini beneran mayat kah? Dia masih hidup. Penjaga! Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Tolong kami. Waduh, itu dia pingsan atau mati? Tolong cepat bantu. Kasihan ada orang yang sekarat di sana. Wah, tidak bisa. Selama belum ada izin dari Tuan Putri atau Sang Raja, kami tidak bisa membantu siapapun. Tidak salah sih. Tapi kasihan dua orang itu. Bisa mati mereka kalau dibiarkan seperti ini. Ya tetap saja. Kalau kita bantu nanti ketahuan sama Tuan Putri atau Sang Raja, bisa-bisa sebelum mereka berdua mati, kita duluan yang mati. Ya, tapi masa mau ditinggal mati seperti ini sih? Ya kalau kamu mau bantu, bantu saja sendiri. Jangan bawa-bawa saya. Saya tidak mau ikut dipenggal karena membantu orang yang tidak dikenal seperti itu. Aduh, iya bener lagi. Ada apa di luar sana? Pagi-pagi begini sudah ribut. Lebih baik aku turun dan melihat apa yang terjadi. Ada keributan apa ini? Selamat pagi Tuan Putri. Maafkan atas keributan ini. Tidak masalah. Laporkan saja kepadaku. Apa yang terjadi? Baik Tuan Putri, tadi pagi saat saya sedang berkeliling halaman menara untuk mencari tanaman herbal, tanpa sadar saya berjalan sampai pesisir pantai. Begitu sampai, saya melihat dua orang ini tergeletak di pantai dengan kondisi hilang kesadaran. Begitu saya dekati, ternyata mereka masih hidup. Karena itu, saya memanggil para penjaga untuk melihat kondisinya. Baiklah. Aku paham kondisinya sekarang. Setelah kuamati, meskipun kondisinya berantakan, kalau dinilai dari gaya pakaian dan aksesoris yang ada, tidak mungkin mereka berdua berasal dari kalangan yang kurang mampu. Baiklah, bawa mereka ke dalam menara. Panggil tabib untuk merawat mereka berdua. Tugaskan juga satu penjaga untuk selalu memperhatikan mereka. Tapi Tuan Putri, itu terlalu berbahaya. Kita tidak tahu siapa mereka. Dan kami ditugaskan di sini untuk selalu menjaga keamanan Tuan Putri. Jangan khawatir. Dalam kondisi lemah seperti itu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuan Putri... Tidak ada tapi-tapi. Laksanakan perintahku sekarang juga. Baik, Tuan Putri. Mendengar jawaban Tuan Putri yang sangat tegas, para penjaga tidak punya pilihan selain menaati perintah yang diberikan. Waktu berlalu, pangeran sudah sadar. Silau sekali. Ada apa ini? Selamat pagi, Pangeran. Oh Haji, kau juga ada di sini ternyata.
Apa yang terjadi, Haji? Di mana ini? Kenapa kita bisa ada di sini? Saya juga tidak terlalu tahu, Pangeran. Hal terakhir yang saya ingat, di malam badai itu, Pangeran terlempar dari kapal karena tertabrak oleh ombak yang sangat besar. Dan pada akhirnya, saya juga ikut melompat ke laut untuk menyelamatkan Anda. Dan setelah itu, saya juga tidak ingat apa-apa lagi. Saya tidak tahu detail selanjutnya, tetapi sepertinya kita diselamatkan oleh orang-orang yang ada di sini. Dan untuk lokasi kita sekarang, saat saya lihat keluar jendela, sepertinya kita berada tepat di menara di tengah laut. Hah? Menara tengah laut? Oh, dua tamu kita sudah sadar. Bagaimana kondisi kalian berdua? Maafkan kelancangan kami berdua, Tuan Putri. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Ah, santai saja. Silakan duduk. Bukan aku juga yang menemukan kalian berdua. Aku hanya membantu tabib untuk merawat. Kalau kalian ingin berterima kasihlah ke dayangku nanti. Dia yang menemukan kalian berdua. Tanpa dia, mungkin kalian hanya tinggal nama. Baik, Tuan Putri. Aku akan berterima kasih kepadanya nanti. Jadi, siapa gerangan dua tamu kita ini? Baik, Tuan Putri. Perkenalkan, namaku Arvelaze, seorang pangeran dari negeri Moniak. Dan ini Haji Zadeh, pengawal yang membersamaiku di perjalanan ini. Dan Tuan Putri sendiri? Airin. Panggil aku Putri Airin. Putri dari wilayah negeri ini, Kerajaan Mundus. Jadi, bagaimana kronologinya kalian berdua bisa terdampar di sini? Ketika itu, kami berdua sedang berada di perjalanan menuju negeri Yunos. Tapi, di tengah perjalanan, kapal kami terjebak badai gila. Kami terlempar lalu berakhir di tempat ini. Jadi begitu. Baiklah, kami akan memberi kabar ke Kerajaan Moniak. Sementara itu, kalian tinggallah beberapa saat di sini sambil memulihkan luka-luka kalian. Tidak sopan rasanya mengembalikan pangeran dan pengawalnya ke kerajaan asalnya dengan kondisi terluka. Tunggu, kau percaya dengan apa yang kukatakan? Secepat itu? Aku tidak bodoh, Pangeran. Meskipun Anda tidak sedang bersama rombongan Anda, sikap Anda, gaya bicara Anda, dan ya, aku juga tidak merasakan kebohongan dari kata-kata Anda. Ditambah lagi, pakaian yang kalian berdua kenakan saat terdampar cukup menjelaskan semuanya. Luar biasa sekali putri satu ini. Baiklah kalau begitu, silakan beristirahat. Dan aku yakin aku tidak perlu memberitahu, tapi setidaknya aku sudah memperingati. Jangan macam-macam di tempat ini. Meskipun kalian berdua tamu di sini, kalian tetap tidak diundang. Tempat ini juga dipenuhi penjaga. Mengerti? Tentu saja Tuan Putri, kami tidak akan berani macam-macam di sini. Oh iya, untuk keperluan kalian, nanti para dayang yang akan mengantarkannya. Silahkan beristirahat. Hei Haji, apa yang kau pikirkan tentang putri tadi? Mengapa pangeran menanyakan hal itu? Sudah, jawab saja. Kesan pertamaku, dia putri yang hebat. Walaupun seorang putri kerajaan besar, dia mau membantu merawat kita. Dia juga cerdas, secara dia ikut membantu merawat kita, dan bisa langsung mengenali identitas kita. Dia baik, tapi tetap tegas, dan berwibawa sebagaimana seorang keluarga istana. Ya kan, kita sependapat ternyata. Aku jadi penasaran tentang dirinya. Pangeran, ingat, kita tamu tidak diundang di sini. Pangeran jangan berbuat seenaknya lagi. Tenang saja Haji, aku tahu batasanku. Terserah pangeran saja. Misi, saya datang untuk membawakan keperluan pangeran dan pengawalnya. Terima kasih Nona. Kalau boleh tahu, siapakah gerangan wanita cantik satu ini? Saya? Saya hanya ada yang di menara ini, pangeran. Hei,
Yang aku tanya itu namamu, bukan posisimu. Nama saya Nina, Tuan. Nina. Nama yang indah. Seperti lagu kesukaanku. Oh iya, seperti apa memang lagunya, Tuan? Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit kebo. Yah, itu mah lagu pengantar tidur anak. Bercanda. Tapi Nina memang nama yang indah kok. Terima kasih, Tuan. Ayolah, jangan panggil aku Tuan terus. Aku cukup lelah dengan formalitas ini. Maaf, Tuan, tetap saja tidak bisa. Saya tetap harus. Iya. Aku paham posisimu, Nona. Tidak apa-apa kalau begitu. Tapi, setidaknya kau bisa mengganti gaya bicaramu agar lebih santai. Akan aku coba, Tuan. Ish, jangan pakai saya Anda lagi. Coba ulangi. Baiklah, akan saya coba, Tuan. Nah, seperti itu. Kalau begitu kan lebih enak. Oh, iya. Kalau semua keperluannya sudah, aku izin pamit ya, Tuan. Loh. Mau kemana buru-buru sekali? Sini makan bareng dulu. Atau kalau tidak mau, setidaknya temani kami mengobrol sejenak. Bosan aku kalau harus ngobrol dan ketemunya sama Haji. Oh iya, kenalkan ini Haji Zadeh, pengawal sekaligus temanku. Ah, begitu. Baiklah, Tuan. Oh iya, kalau boleh tahu, lokasi kita sekarang ada di mana ya tepatnya? Menara ini ada di perairan antara selat kota Istanbul dengan Laut Kara. Nah, kalau Tuan sendiri, bagaimana bisa terdampar beberapa hari yang lalu? Aku menemukan Tuan-Tuan sudah tergeletak di pesisir. Oh, jadi kau Dayang yang menemukan kami. Aku ingin berterima kasih langsung padamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin kita sudah jadi makanan kepiting. Oh iya, untuk kronologi kenapa bisa di sini, singkatnya kami berdua terlempar dari kapal karena ombak. Mungkin sudahi bicara tentang kami berdua. Kalau boleh tahu, Nina sendiri sudah berapa lama tinggal di sini? Mungkin sudah sekitar 2 tahun aku tinggal di sini untuk menemani Tuan Putri. Oh ya, tidak bosankah? Kalau ditanya seperti itu, mungkin iya. Tapi aku juga senang bisa menemani Tuan Putri untuk tinggal di sini. Aku ingin menjaganya dari kutukan yang membuat dia tinggal di sini. Aduh, maaf Tuan. Sepertinya aku bicara yang tidak perlu. Aku izin pamit sekarang. Tadi dia bilang kutukan kan Haji? Kau juga mendengarnya kan? Sayang sekali. Putri secantik dan sehebat dia terkena kutukan. Bagaimana Nina? Sudah coba berbicara dengan mereka berdua? Sudah Tuan Putri, sepenglihatanku mereka orang baik. Bahkan dengan posisi dia sebagai pangeran pun dia tidak bilang apapun tentang posisinya. Dan berusaha untuk tidak membuat jarak dengan lawan bicaranya. Orangnya juga lucu, cukup humoris lah. Begitu ternyata. Ada apa nih? Tuan Putri kita yang tak pernah tertarik sama lelaki manapun, tiba-tiba penasaran sama pangeran antah berantah. Diam kamu Nina. Bisanya cuma menggoda aku saja. Maaf Tuan Putri, jarang-jarang kan bisa lihat Tuan Putri seperti ini. Tapi kalau seandainya mau diseriusin ya, dari kesan pertamanya aku sih setuju ya. Aku mendukung penuh Tuan Putri. Sudah. Malah dilanjut sama anak ini. Oh, iya. Tadi, kamu tidak cerita apapun kan tentang menara ini? Tidak kok, aman. Serius? Iya Tuan Putri, rahasia negara pasti aman kalau sama aku. Iya deh, iya. Ya sudah, kamu lanjut terus mereka berdua ya. Laporkan kepadaku kalau ada hal-hal lain. Siap, Tuan Putri yang lagi jatuh asmara.
Dadah. Ish, kamu ini... Dan begitulah hari-hari berlanjut di dalam menara. Putri beberapa kali keluar masuk ke tempat pangeran dan pengawal beristirahat untuk merawat dan mengecek kondisi mereka berdua. Walaupun dengan waktu yang singkat, ternyata itu cukup untuk menumbuhkan perasaan antara Putri dan pangeran bahkan tanpa mereka berdua sadari.